Sehingga dengan bantuan teknologi otomasi artinya kita bisa meminimalisir kesalahan yang mungkin bisa terjadi di sana dengan bantuan mesin. Kenapa? Karena dia konsisten, performance-nya tidak mengalami yang namanya penurunan, dan kuantitas dari produk itu bisa mengalami kenaikan karena dilakukan secara konsisten. Dia tidak butuh istirahat. Jadi waktu istirahat dia masih pakai buat kerja. Karena dia cukup disuplai oleh arus listrik saja. Jadi kehandalannya, jadi kita berbicara kehandalan di sini. Dia bisa beroperasi selama 24/7 tanpa kelelahan. Dan mudah untuk diskalabilitas, ya. Bisa disesuaikan jumlahnya, bisa disesuaikan atau ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan produksi. Nah, ini tantangan di dalam mengimplementasi daripada penjadwalan dan otomasi. Jadi kalau penjadwalan itu pasti memiliki biaya yang tinggi di awal, karena kita perlu menginvestasi untuk kebutuhan teknologi dan pelatihannya. Misalkan kita investasi untuk perangkat-perangkat yang mendukung di dalam proses otomasi, kita investasi itu. Kemudian terkadang tantangannya di situ adalah menyesuaikan bagaimana pekerjaan yang dilakukan secara manual itu disesuaikan, dicoba dilakukan penyesuaian dengan sistem yang berbasis otomatis. Nah, cuman kadang kalau menerapkan sistem otomasi itu kadang kendalanya itu hanya di awal. Kita beratnya cuma di awal. Pertama karena kita butuh toolsnya, kadang kita beli. Terus kemudian kita konfigurasi, kita lakukan trial and error, kita kalibrasi sehingga didapatkan hasil yang optimal. Nah, setelah itu sudah beres, tinggal dibiarkan jalan sendiri. Jadi kalau yang pengelola infra, yang pekerjaan seperti ini udah berbasis bot ya, sudah berbasis script semua, udah bot. Namun tentu saja kita perlu memikirkan terkait dengan alternatif. Jadi jangan lantas karena semua sudah berbasis otomatis, lantas kita tidak mempersiapkan ketika terjadi permasalahan. Karena bahkan sistem otomatisasi sekalipun itu masih punya potensi salah. Terus bagaimana jika sistem sampai mengalami yang namanya kegagalan? Kita harus punya alternatifnya. Jadi misalkan sistem IoT, wah pengontrolannya sudah lewat handphone, pengontrolannya udah lewat voice. Tapi tetap saja saklarnya tetap dibutuhkan, betul enggak? Saklar manual tetap dibutuhkan. Kenapa? Karena ketika terjadi trouble, kita tidak punya manual, sudah kita tidak bisa mengatasi permasalahan gimana cara nyalakan lampunya kalau nggak ada manualnya? Sementara yang otomasinya bermasalah. Jadi mau secanggih apapun teknologi, manual itu tidak akan pernah bisa ditinggal. Jadi manual itu sekarang hanya jadi backup. Pekerjaan utama itu sudah dilakukan dengan menggunakan sistem yang otomatisasi. Nah, jadi bagaimana selanjutnya mengatasi tantangan di dalam proses migrasi dari yang berbasis manual ke otomatis, ke sistem yang otomasi? Tentu dibutuhkan sebuah perencanaan yang matang, sebuah analisis yang mendalam sehingga proses migrasinya itu bisa dilakukan dengan baik dan lancar tanpa adanya kendala yang berarti. Kemudian tentu saja ketika kita menerapkan teknologi otomasi, kita perlu biaya untuk investasi.
dalam rangka mengadopsi teknologi tersebut di dalam lingkungan kerja, di dalam lingkungan industri. Dan ketika sistem ini sudah berbasis otomasi, tentu saja yang perlu dilakukan oleh seorang staf di sini adalah melatih mesin tersebut, bagaimana dia bisa belajar untuk bisa memaksimalkan teknologi otomasi, bagaimana dia bisa mengoperasikan mesin itu, bagaimana dia bisa melakukan yang namanya perawatan, dan tentu saja dia juga harus bisa melakukan yang namanya pemeliharaan agar sistem otomasi tadi selalu dapat digunakan, agar dia bisa bertahan lama digunakan, dan tentu bisa meningkatkan dari sisi efisiensi. Nah, jadi artinya apa? Artinya tugas otomasi dan penjadwalan, ya, job scheduling and automation itu merupakan kunci untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Nah, jadi jika implementasinya dilakukan dengan tepat, tentu ini akan itu akan selanjutnya memberikan manfaat besar bagi internal organisasi. Jadi di era saat ini, investasi ke teknologi, investasi ke pelatihan, pendidikan, training itu adalah langkah strategis yang perlu dipikirkan. Karena dengan meningkatkan SDM, dengan memanfaatkan teknologi, tentu saja tujuan kita selanjutnya bisa tercapai. Kita bisa berhasil ya dengan menerapkan hal tersebut. Nah,